Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Anisatun Saleha dengan nomor stambuk A121211074. Saya adalah salah satu mahasiswi kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sadulako. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup, yaitu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampuh Bapak Syamsuriwal SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali 6 materi yang sudah kami pelajari dan kami presentasikan beberapa minggu lalu. Jadi, tonton videonya sampai selesai. Jadi, seperti yang sudah teman-teman lihat pada layar, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 6 materi ini. Yang pertama ada kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok di Universitas Sadulako. Yang kedua ada konsep lingkungan hidup, ekologi sebagai dasar lingkungan hidup. Yang ketiga ada prinsip dasar lingkungan dan pendekatan atau paham-paham lingkungan. Yang keempat ada komponen-komponen lingkungan, yaitu fisika, kimia, biologi, sosekbud, dan kesmas. Yang kelima ada peraturan dan kebijakan terkait lingkungan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah peraturan dan kebijakan terkait lingkungan kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama adalah kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok. Sebelum saya lanjut ke materi inti, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu pengertian kajian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Otto Sumoroto dalam Nursit Sumatmaja 1989-25, lingkungan hidup atau lingkungan suatu organisme hidup ialah segala sesuatu di sekeliling organisme itu yang berpengaruh pada kehidupannya. Berarti segala sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan yang berada di sekitar kita bisa dikatakan lingkungan hidup. Misalnya saja tanah, air, udara, mineral, organisme, dan perilakunya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ditegakkan konsep lingkungan sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Selanjutnya, sebenarnya PIP itu apa sih? Jadi, pola ilmiah pokok atau PIP merupakan sebuah kurikulum yang membedakan jati diri atau identitas universitas yang satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran, kurikulum PIP pun mencerminkan jati diri unggul di atas. Dalam KKPS JP ketiga tahun 1996-2005, gagasan diservitas program akademik berdasarkan ciri khas potensi sumber daya wilayah masih digulirkan. Dan sejak dulu, PIP diposisikan sebagai kurikulum lokal dan diberi porsi 40%, sedangkan kurikulum inti atau nasional 60%. Sehingga banyak universitas program akademik berorientasi lingkungan, eksternal PT ini disebut dengan program unggulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pola ilmiah pokok di Universitas Sadulako. Dengan adanya pola ilmiah pokok, setiap universitas berlomba membentuk jati dirinya mengikuti pola ilmiah pokok yang telah ditetapkan. Ada PIP kelautan, pertanian, lingkungan hidup, pemukiman, dan lain-lain. Pada masa itu, setiap universitas berlomba membentuk jati dirinya mengikuti pola ilmiah pokok. Ketika orang ingin mengetahui suatu kajian keahlian, mereka datangi universitas yang mendalami kajian yang bersangkutan. Sejak pola ilmiah pokok Universitas Sadulako dicetuskan pada tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal, namun proses implementasinya masih terbatas dalam bidang pendidikan. Belum belajar simultan ke dalam Tridharma PT. Kajian lingkungan hidup masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum jelas. Dari manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil atau munculnya program aksi implementasi PIP. Kesenjangan waktu antara tiap tahap proses manajemen menunjukkan sisi kelemahan manajemen lembaga. Sulit melahirkan konseptual dengan tuntutan pengembangan ciri khas potensi sumber daya wilayah, karena itu beralasan bila formulasi PIP yang lama perlu diformulasi dengan diberi batasan penafsiran. Tujuannya untuk membangun visi yang sama di antara pengembangan atau perubahan di lembaga. Jadi teman-teman, Universitas Sadulako menjadikan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok ini bukan tanpa alasan ya. Berikut saya akan memaparkan 4 alasan mengapa Universitas Sadulako menjadikan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok.
Alasan yang pertama, untuk mengetahui kondisi lingkungan hidup sosial budaya yang relatif heterogen, baik etnis, adat istiadat, maupun agama guna memperkenalkan keanekaragaman yang ada di Sulawesi. Yang kedua, mengetahui keanekaragaman hayati yang khas agar mahasiswa dapat mengenal berbagai macam keanekaragaman yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi lingkungan pemukiman, baik itu di pantai, pedalaman, pegunungan, dan nomaden, agar mahasiswa mengenal kehidupan masyarakat yang bermukim di berbagai tempat dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Dan alasan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Tengah yang relatif, terutama lingkungan hidup fisik. Maksudnya yaitu melihat kondisi lingkungan Sulawesi Tengah yang mengalami degradasi dan membutuhkan solusi untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan Sulawesi Tengah. Maka dari itu, mata kuliah kajian lingkungan hidup menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan kondisi lingkungan khususnya lingkungan hidup yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu konsep lingkungan hidup ekologi sebagai dasar lingkungan hidup. Jadi sebenarnya apa sih itu ekologi? Menurut Ernest Haeckel tahun 1860, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup di rumahnya atau rumah tangga yang hidup. Dengan kata lain, ekologi adalah studi tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik untuk membuat kehidupan mereka dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan jenis makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup dapat bertahan hidup karena kebutuhan hidupnya terpenuhi, makanan yang cukup, oksigen yang cukup, dan suhu lingkungan yang sesuai. Lanjut kita ke bagian ruang lingkup kajian ekologi. Jadi terdapat 4 tingkatan yang berlapis dalam ekologi, mulai dari ekologi organisme, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Yang pertama, ekologi organisme. Ekologi organisme mempelajari perilaku jenis organisme tertentu, bagaimana organisme bergerak, tumbuh, mencari makan, bereproduksi, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dipelajari dalam ekologi biologi. Beberapa perilaku organisme merupakan hasil dari bekerjanya sistem-sistem internal di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh sifat-sifat genetik. Tindakan yang dipengaruhi oleh hasil sistem saraf, hormonal, dan aktivitas otak disebut refleks dan bersifat naluriah. Namun, ada juga yang ditentukan oleh lingkungan. Perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan biasa disebut sebagai proses belajar yang menentukan kebugaran suatu organisme. Perilaku yang merupakan hasil belajar biasanya terbentuk dari pengalaman yang berulang-ulang, yang pada gilirannya membentuk pola respon terhadap situasi. Sebagian besar perilaku yang dapat Anda terapkan untuk bertahan hidup adalah kombinasi dari refleks, insting, dan pembelajaran. Ruang lingkup kajian ekologi yang kedua ada ekologi populasi. Ekologi populasi mempelajari dinamika populasi. Dalam ekosistem, populasi tidak selalu statis. Populasi dapat bertambah atau berkurang, atau dapat tetap dalam jangkauan. Jumlah populasi biasanya tergantung pada daya dukung lingkungan tempat mereka tinggal. Jika kapasitasnya mencukupi, populasinya juga akan bertambah. Populasi cenderung menurun karena adanya daya dukung menurun. Selain itu, kondisi lingkungan juga mempengaruhi persebaran penduduk. Dinamika populasi dipengaruhi oleh strategi reproduksi, kompetisi, dan predasi. Kelahiran, kematian, demografi berdasarkan usia, dan migrasi mempengaruhi demografi. Ruang lingkup kajian ekologi yang ketiga ada ekologi komunitas. Ekologi komunitas menggambarkan bagaimana satu jenis organisme yang hidup di lingkungan tertentu berinteraksi dengan jenis organisme lain di lingkungan yang sama. Biasanya ada semacam persaingan di mana organisme harus bertahan hidup dan tinggal di lingkungan ini. Persaingan semacam ini menciptakan bentuk adaptasi yang naik pada organisme. Bentuk adaptasi yang dihasilkan dapat berupa adaptasi bentuk tubuh yang memudahkan pelarian dari predator, adaptasi bentuk tubuh terhadap suhu, dan adaptasi perilaku terhadap kandungan air. Mempelajari ekologi komunitas ini penting karena beberapa strategi dapat ditiru sebagai strategi adaptasi manusia dan digunakan untuk bertahan hidup dalam ekosistem. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada ekosistem dan lingkungan hidup. Ekosistem atau sistem ekologi, menurut Anderson tahun 1981, adalah unit komunitas lingkungan biotik dan abiotik. Pada prinsipnya, ekosistem dapat mencakup keseluruhan biosfer, yang berisi kehidupan atau hanya bagian kecil seperti sebuah danau atau kolam. Ekosistem mempunyai beberapa komponen yang dibagi berdasarkan dari segi makanan atau tropik, segi deskriptif, dan segi fungsional. Baik, kita lanjut ke bagian hubungan ekologi dan ilmu lainnya. Jadi, ekologi itu bukan hanya berhubungan sesama ekologi, tapi juga sangat berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Di poin pertama di sini ada hubungan dengan ilmu fisika. Hubungan ekologi dengan ilmu fisika membahas perubahan suhu, daya serap tanah karena pengaruh sinar matahari, proses dan pengaruh hujan terhadap kehidupan.
Selanjutnya ada hubungan ekologi, ilmu bumi, dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa juga berperan karena ekologi berkaitan dengan berbagai proses yang dipengaruhi peristiwa-peristiwa siang dan malam, musim kemarau dan musim hujan, gravitasi, endapan aluvial, vulkanik, erosi, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di materi yang ketiga, yaitu prinsip dasar lingkungan dan pendekatan atau paham-paham mengenai lingkungan. Jadi teman-teman, prinsip dasar lingkungan itu juga memiliki beberapa prinsip yang akan saya jelaskan. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip interaksi. Interaksi di dalam lingkungan hidup, bahwa dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas, harus ada kondisi-kondisi interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi antar komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen lingkungan hayati maupun non-hayati, atau biotik maupun abiotik. Interaksi di dalam lingkungan hidup adalah interaksi yang terjalin antara manusia, tumbuhan, hewan, dan sesama manusia. Interaksi antara hewan dan tumbuhan biasa dikenal dengan lingkungan alam. Apabila suatu lingkungan kehidupan tidak terdapat interaksi antar komponen-komponen lingkungan hidup, maka kualitas lingkungan hidup di lingkungan tersebut dapat diindikasikan berkualitas buruk atau lingkungan hidupnya tidak berkualitas. Oke, prinsip yang kedua ada prinsip ketergantungan. Ketergantungan dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus ada kondisi-kondisi saling ketergantungan satu sama lain antar komponen-komponen lingkungan hidup. Baik saling ketergantungan antara komponen lingkungan hayati dengan komponen lingkungan non-hayati, biotik atau abiotik, maupun saling ketergantungan di antara komponen makhluk hidup. Manusia tidak pernah mampu melepaskan ketergantungannya akan alam dalam hidupnya semenjak dulu. Di sisi lain, alam juga memiliki ketergantungan dengan manusia walaupun tidak terlalu besar. Kepribadian lingkungan yang dimiliki manusia sedikit banyak menentukan interaksi manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Kemudian pada aplikasinya manusia berusaha mengembangkan kehidupan yang bisa jadi memiliki akses negatif terhadap kelangsungan hidup dan keberadaan lingkungan. Pada titik ini, kendali atas pengusahaan sumber daya alam dan sebagainya harusnya mulai dilakukan agar tidak merusak keseimbangan alam. Yang ketiga, ada prinsip keanekaragaman. Keanekaragaman atau kebinekaan hayati bahwa di dalam suatu lingkungan yang baik dan berkualitas harus dapat tercipta keanekaragaman hayati dan non-hayati. Semakin beraneka ragam kehidupan yang ditemui dalam suatu lingkungan hidup, maka semakin kuat daya tahan dan ketahanan lingkungan hidup tersebut. Yang keempat, ada prinsip keselarasan. Keselarasan di dalam ilmu lingkungan berkaitan dengan hubungan baik antara komponen-komponen penyusun suatu lingkungan. Semakin baik hubungan antar komponen penyusun lingkungan, maka semakin baik kualitas lingkungan tersebut. Sebaliknya, hubungan yang buruk antar komponen penyusun lingkungan menandakan buruknya kualitas lingkungan. Menjaga dan menciptakan keselarasan dengan alam atau lingkungan hidup dan kehidupan sekaligus mencerminkan adanya penelayanan untuk melanjutkan karya pemeliharaan dan pelestarian atau konservasi alam. Yang kelima, ada prinsip kegunaan. Kegunaan, manfaat atau fungsi dari masing-masing komponen lingkungan hidup. Bahwa dalam suatu lingkungan hidup, masing-masing komponen lingkungan hidup ini pasti memiliki utilitas or utility atau ada kegunaannya. Manfaatnya atau fungsinya dalam membentuk kondisi lingkungan tertentu, maka akan muncul informasi tentang keadaan lingkungan hidup tersebut untuk dapat dikelola dan dilindungi sesuai dengan pengetahuan tentang komponen-komponen lingkungan tersebut. Yang keenam, ada arus informasi atau current information. Arus informasi atau current information yang muncul dari peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi dalam lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai teori untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah keberlanjutan atau sustainability. Keberlanjutan atau sustainability mengatakan bahwa kondisi-kondisi tersebut di atas tadi yaitu interaksi, interdependensi, saling ketergantungan, keanekaragaman, keserasian, keseimbangan, keselarasan, dan utilitas itu pokoknya hal-hal yang bersifat positif harus diupayakan berlangsung secara berkelanjutan atau berkesinambungan atau sustainable. Sekarang kita lanjut ke bagian pendekatan ilmu lingkungan. Di sini ada beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep homeostatis. Homeostatis karena ilmu lingkungan meliputi pemahaman dan analisis atas berbagai interaksi yang kompleks, maka kita menemukan berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam bidang ilmu tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan ilmu cybernetics, yaitu ilmu mengenai kontrol. Bagaimana lingkungan hidup dikontrol, bagaimana interaksi di dalam dan di antara sistem fisik dan biologi tersebut diatur. Kontrol dalam sistem seperti itu membutuhkan informasi dalam bentuk feedback atau umpan balik.
Umpan balik adalah kembalian dari output atau keluaran yang masuk kembali ke dalam sistem sebagai input atau masukan. Jadi umpan balik tersebut memberikan informasi kepada sistem yang mendorong sistem untuk berubah dalam rangka mempertahankan suatu keadaan atau status tertentu. Yang kedua ada konsep energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Kerja dapat berbentuk gerakan mobil, pertumbuhan tanaman, ataupun suatu letusan bom. Semua kegiatan manusia membutuhkan energi yang didapatkan dari makanan yang dicerna. Sisa-sisa energi yang tak digunakan di dunia ini seperti sisa makanan di piring yang tidak dimakan atau pembakaran mesin mobil yang tidak efisien akan berubah bentuk menjadi energi jenis lain yang kurang manfaatnya. Pendekatan konsep energi dipergunakan pula dalam mempelajari ilmu lingkungan karena semua aktivitas kehidupan membutuhkan energi dan interaksi yang terjadi adalah saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang ketiga ada kapasitas pendekatan. Kapasitas pendekatan atau batas didasarkan pada suatu realitas bahwa segala sesuatu mempunyai batas atau kapasitas. Sebagai contoh, kita mempunyai sebuah kolam dengan luasan tertentu yang ditembuhi dengan tanaman eceng gondok. Karena eceng gondok atau Eichhornia crassipes mampu bertumbuh sangat cepat, misalnya setiap minggu volumenya menjadi 2 kali lipat, maka setelah beberapa minggu, katakanlah 2 bulan, seluruh kolam diperhitungkan akan tertutup seluruhnya dengan eceng gondok. Lalu bagaimana setelah lewat 3 bulan? Mungkin tidak akan tersisa lagi permukaan air yang dapat ditembuhi eceng gondok. Yang jelas, kolam mempunyai batas atau kapasitas tertentu atas pertumbuhan eceng gondok. Yang keempat, ada simbiosis organisme atau spesies yang berbeda yang hidup bersama secara saling menguntungkan disebut sebagai simbiosis. Pada tingkat interaksi yang tinggi, bahkan keduanya harus hidup secara bersama, secara saling bergantung. Tanpa pasangan simbiosisnya, masing-masing tak dapat bertumbuh secara normal atau bahkan mati. Yang kelima ada sistem konsep. Sistem umum dipergunakan untuk banyak hal, sistem transportasi, sistem persekolahan, dan sistem ekologi dan ekosistem. Ada istilah sistem tertutup, yaitu suatu sistem yang relatif tidak mendapatkan masukan dari luar. Yang keenam ada model. Model adalah suatu tiruan atau miniatur dari sesuatu yang sebenarnya, yang mempunyai perilaku hampir sama atau sama. Kita mengenal model pesawat terbang, model bangunan, ataupun model transportasi. Sebuah foto dapat merupakan model dalam komunikasi. Dengan melihat suatu foto, orang dapat membayangkan bagaimana keadaan sesungguhnya objek dalam foto tersebut. Baik, sekarang kita sudah sampai di materi yang keempat, yaitu komponen-komponen lingkungan, yaitu fisika, kimia, biologi, sosekbud, dan kesmas. Jadi sebenarnya apa sih pengertian komponen lingkungan? Jadi komponen adalah kumpulan dari beberapa komponen yang fungsinya saling berhubungan sehingga dapat berjalan. Apabila salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka tidak akan berjalan. Lingkungan adalah suatu penampakan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada. Lingkungan sebenarnya ialah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen lingkungan. Ada 4 komponen di sini dan langsung saja kita lanjut ke komponen yang pertama. Baik, jadi komponen lingkungan yang pertama itu ada komponen fisik kimia. Jadi komponen fisik kimia ini mencakup beberapa hal, diantaranya ada air, tanah, udara, sinar matahari, suhu, garam, iklim, dan juga kebisingan. Yang kedua ada komponen biologi. Jadi komponen biologi ini juga mencakup beberapa hal, diantaranya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroorganisme, ada makroorganisme, ada produsen, ada konsumer, ada decomposer. Yang ketiga ada komponen sosekbud. Sosekbud yakni lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, serta pertumbuhan penduduk yang cukup tepat langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut dengan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Yang terakhir ada komponen kesmas atau kesehatan masyarakat. Komponen kesmas atau kesehatan masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.
Kesehatan masyarakat dapat diartikan sebagai aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan atau kedokteran dalam mencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat. Oleh karena masyarakat sebagai objek penerapan ilmu kedokteran dan sanitasi mempunyai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks, akhirnya kesehatan masyarakat diartikan sebagai aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran dan ilmu sanitasi dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu peraturan dan kebijakan terkait lingkungan. Di materi ini, saya hanya akan memberikan beberapa peraturan dari pemerintah tentang bagaimana kita harus mengelola lingkungan hidup kita. Yang pertama, ada lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Yang kedua, ada pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Baik, itulah beberapa dari poin dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir atau yang keenam, yaitu peraturan dan kebijakan terkait lingkungan kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi teman-teman, apa sih itu kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dengan kearifan lokal, maka tatanan sosial dan alam merupakan bentuk kekayaan budaya yang harus digenggam teguh terutama oleh generasi muda untuk melawan arus globalisasi. Dengan begitu, karakteristik dari masyarakat daerah setempat tidak akan pernah luntur. Kearifan lokal yang ada mungkin memiliki sifat yang sangat tradisional, tetapi keberadaan kearifan lokal sangatlah penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan karena kearifan lokal bukan hanya bisa dijadikan pedoman dalam bertindak maupun bersikap, tetapi juga memiliki fungsi tertentu. Jadi fungsi dari kearifan lokal tersebut yang pertama ada konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada yang kedua menjadi petuah, kepercayaan, dan pantangan, dan yang ketiga menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Baik, kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu pengertian pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah upaya terpadu yang di dalamnya terdapat pemanfaatan, penataan, pengawasan, pemulihan, pengendalian, pemeliharaan, juga pengembangan lingkungan hidup itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup ini juga memiliki manfaat. Perlu diketahui bahwa ada setidaknya 7 sasaran, antara lain yakni yang pertama, terjaminnya kepentingan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Yang kedua, terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang keempat, terkendalinya pemanfaatan sumber daya. Yang kelima, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina lingkungan hidup. Yang keenam, tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Yang ketujuh, menjaga kelestarian daerah aliran sungai atau DAS dan sumber-sumber air. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pengelolaan lingkungan hidup dengan kearifan lokal. Ada beberapa kearifan lokal yang mungkin dapat diadopsi selama pendampingan masyarakat, yaitu hutan larangan, yang kedua ada sungai, anak sungai, lubuk atau kali larangan, atau daerah terumbu karang. Yang ketiga ada tabek larangan atau tebat larangan. Yang keempat, menanam tanaman keras. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, tebang pilih. Yang ketujuh, ada sistem sasi seperti di Pulau Haruku. Dan yang terakhir, ada sistem zonasi pengelolaan hutan masyarakat seperti di Kasepuhan, Jawa Barat. Baik teman-teman, terima kasih atas kesediaannya menonton video ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.